Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara instalasi, pengoperasian, perekaman, dan pengunggahan data melalui Avenza Map. Dan juga saya akan menunjukkan bagaimana cara pengkarakteristikan alat penangkapan ikan berbasis data perekaman GPS. Ya, langsung saja. Kali ini saya menggunakan smartphone Android. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara instalasinya. Instalasinya sama kayak menginstal aplikasi lainnya, ya, dengan cara masuk ke Play Store, lalu klik Avenza Map, lalu install. Di sini saya sudah menginstal, gampang, lalu kita buka saja. Sudah diinstal. Di sini saya sudah melakukan track sebelumnya saya sudah melakukan track. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menambah peta. Kita tambahkan peta dengan import peta. Lalu kita import. Di sini saya import dari lokal penyimpanan. Dari lokal penyimpanan. Lalu kita masuk ke manager file internal. Lalu di sini ada namanya peta Avenza 1 PDF, ya. Lalu oke. Lalu dia akan tambah sendiri. Seperti ini. Yang biru ini lokasi saya tinggal. Ya. Jadi cara perekamannya, kita klik titik 3 ini, rekam jalur GPS. Di sini kita bisa klik dengan mulai pelacakan. Jika ingin memberi tanda, di tengah ini ada yang berupa sebuah arah gitu untuk tanda. Jadi kita contoh di sini saya ingin kasih tanda. Tanda tempat satu contohnya. Kalau ingin menambahkan foto, bisa menambahkan foto seperti ini. Kalau bisa checklist, akan ada muncul tanda seperti itu. Kalau ingin perekamannya bagaimana, seperti inilah cara perekamannya.
Ya, setelah cara perekamannya seperti itu, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara ekspor Avenza Map. Caranya sangat gampang. Kita masuk ke peta Avenza, kita masuk ke lapisan. Nah, lapisan saya pakai yang di tengah. Nah, yang di tengah. Jadi klik ini garis 3 ini, lalu ekspor lapisan. Sudah ekspor lapisan. Nah, ini nama filenya bisa diganti, tapi saya ganti formatnya KNL. Pemilihan custom, saya custom, saya pilih yang lapisannya 9 tanda tempat. Nah, ini sudah, itu kurang foto kecil saja, sudah terekspor. Nah, ekspornya saya ingin ekspornya itu di penyimpanan perangkat. Nah, di penyimpanan perangkat, masuk ke internal. Sudah internal, langsung simpan. Nah, selesai. Nah, habis itu selanjutnya untuk import foto. Untuk import foto, saya nyimpan foto di file ini. Nah, foto, caranya sangat gampang. Ini foto-foto ini foto-foto yang saya ambil saat rekaman itu. Nah, caranya sangat gampang, tinggal kita salin. Nah, saya penyimpanan internal, lalu saya buat folder baru. Saya buat foto Avenza Map, lalu oke. Nah, sudah muncul, tinggal kita tempelkan saja. Nah, akan muncul seperti ini ya. Saya telah memindahkan file ekspor peta Avenza Map, dan juga saya sudah memindahkan foto-foto hasil track. Ya, saya simpan di sini. PT praktikum, saya simpan di sini. Nah, ini untuk fotonya. Nah, sudah saya pindahkan ke sini. Lalu untuk hasil track saya ada di sini, semua lapisan. Akan saya buka di Google Earth. Nah, kan seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini saya ngambil fotonya. Di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa membuka yang namanya QGIS. Saya akan buka QGIS. Nah, kita udah masuk ke QGIS, lalu project template, new. Sudah new, add layer. Nah, kita add layer. Sudah tuh namanya add vector Avenza. Di sini kita cari di mana kita menyimpannya. Nah, kita cari di mana kita menyimpan file Avenza tadi. Ini open, lalu add. Oke. Akan muncul seperti ini. Biar kita jelas lokasinya di mana, kita tambahkan Google Satelit. Ya. Masih belum kelihatan. Nah, kita bisa ubah ini propertiesnya, kita ubah warnanya menjadi warna
putih dengan struk warna merah mungkin, seperti itu. Lalu dengan struk yang tebal, oke, lalu apply dan oke. Seperti itu. Lalu ini kita propertieskan. Sudah properties, kita bisa ganti warnanya sama, juga merah. Sudah merah, lalu kita struknya kita tebalkan 0,8, lalu apply dan oke. Nah, seperti ini kelihatan. Nah, habis itu bagaimana cara kita menambahkan foto? Nah, menambahkan foto kita harus install dulu pluginnya. Kita install pluginnya. Nah, di sini kita search import foto. Nah, ini. Nah, saya sudah menginstalnya, jadi close saja. Sudah tuh, langsung kita import foto. Kita import foto, kita cari file fotonya ada di mana. Select folder, lalu outputnya di mana. Kita buat aja sama juga. Nah, di sini kita buat kita buat foto Apenzamen. Nah, jika sudah kita save, udah tuh baru kita oke kan. Lalu kita oke, nah, akan muncul seperti ini. Nah, ya, akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa melihat fotonya. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dah. Nah, dengan ini kita bisa menyimpan juga. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini. Ya, selanjutnya saya akan membuat karakteristik alat penangkapan ikan berbasis data perekaman GPS. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke data yang telah di-download. Data yang telah di-download. Ya. Nah, yang saya pakai adalah 5 Maret ini, ya. Lalu kita masuk saja. Ya. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita double klik, lalu pada bagian datanya ini kita copy, Ctrl A, Ctrl C, lalu selanjutnya kita buka Excel. Ya, kita buka Excel, lalu kita copy di sini. Nah, kita copy, lalu kita rapikan. Rapikan di sini. Di sini saya ingin buat nomor, lalu di sini buat tanggal. Ya, tanggal, lalu di sini saya buat waktu. Di sini saya buat jarak. Lalu sini saya buat waktu leg.
Sudah itu di sini saya buat kecepatan ya. Di sini saya buat arah. Nah, saya buat arah. Lalu di sini saya buat posisi ya. Lalu di sini kita pisahkan waktu dengan tanggalnya. Kita pisahkan waktu dan tanggalnya. Caranya ya, kita masuk ke data, lalu text to column seperti ini, lalu next spasi seperti ini, lalu ini kita hapus dulu ya. Kita hapus ya, seperti itu sudah dihapus. Lalu kita masuk ke sini, lalu kita masuk ke sini, lalu text to column, di sini kita next kan, baru next dan finish. Nah, jaga seperti ini. Lalu sini kita buat waktu ya. Oke, selanjutnya di sini ini kita delete aja ya. Nah, di sini kita bisa text to column, lalu next. Sudah next, kita order M, lalu next ke finish. Oke. Di sini akan saya insert. Nah, lalu di sini kita text to column, next, lalu di sini ya, next dan finish. Nah, akan seperti ini. Lalu selanjutnya yang di sini kita insert aja. Nah, seperti ini. Lalu kita next dan next dan lalu ini kita delete. Lalu sini kita tambah table, lalu sini lagi next seperti ini. Nah, kita lupa mengcopy keycapnya. Ctrl C, lalu masuk sini, next, sini copy, lalu next dan finish. Lalu di sini kita delete aja, lalu di sini kita buat posisinya. Sini sini Y dan sini X ya. Nah, kita pakai rumus sama dengan init, lalu buka kurung. Nah, lalu ini karakter yang kedua, kita ke ini, lalu titik koma, karakter yang kedua, lalu kita butuhnya berapa? 7 karakter, lalu tutup kurung dan enter. Nah, seperti itu. Lalu bisa kita double klik pada sudutnya. Selanjutnya yang di sini kita bisa buat dengan cara sama dengan, lalu right buka kurung. Sudah buka kurung, kita perlunya dari kanan berapa karakter dari sini. Nah, kita perlu berapa karakter, kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita perlu 9, lalu tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Lalu kita scroll aja ke bawah.
Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita tambah yang namanya keterangan. Ya, keterangan. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke QGIS. Ya, kita buka aplikasi QGIS-nya. Nah, kita masuk ke QGIS, lalu project, new, terus ya, ini, lalu kita layer, cara add layer, add vector layer, lalu kita pilih 5 Maret, open, lalu add. Oke, sudah, baru kita close. Nah, lalu kita tambahkan Google Satelit. Nah, dia akan seperti ini ya. Dia akan seperti ini. Setelah seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya, kita membuat keterangan. Nah, keterangan. Nah, panduan saya itu saya gunakan PPT salah satu asisten. PPT salah satu asisten. Nah, PPT-nya ini. Nah, ya ini. Oke. Yang pertama itu pasti bisa kita isi dengan yang namanya phishing base. Nah, phishing base kita isi dengan phishing ground letaknya unit. Nah, ini sampai mana? Sampai mana? Kita lihat gratis. Kita lihat pakai ini. Lalu kita lihat titiknya tuh. Seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, dia ngapain di sini? Dia ngapain di sini? Kita lihat 2, 3 atau beberapa di sini. Nah, kita lihat ini. Berarti di sini kita lihat dari sini sampai ke sini. Dari sini ke sini sampai sini bisa kita lihat itu berarti dia sedang sampai ke fishing ground unit. Nah, jadi ya kita ini ya. Lalu kita edit di Excel fishing ground sampai 240. Sampai 240. Ya, sampai 240. Nah, selanjutnya itu pasti namanya setting unit. Setting unit itu kita cari setting unit. Setting unit yang besar, setting unit itu sampai sini. Sampai sini. Kita buat 287. Kita buat 287 sampai 287. Sudah itu baru kita buat namanya sorting unit. Sorting unit kita lihat lagi di gambar. Sorting unit sampai mana? Apakah sampai sini? Ya kan? Kita lihat bagaimana ini. Di sini dapat 303. Kita buat sekitar kira-kiranya kita buat ini sampai 303. Ya, lalu di sini saya akan buat yang namanya crawling unit. Ya, crawling unit. Ya, lalu crawling unit kita lihat lagi di QGIS. Berarti sampai mana? Apakah sampai sini? Lihat apakah sampai sini crawlingnya apakah sampai sini? Crawling unit. Nah, karena menurut saya persiapan akan lebih panjang.
Makanya saya pilih di sini. Nah, ya 388 itu saya buat holding unit. Sampai sini. Nah, selanjutnya itu persiapan kita lagi. Nah, saya lihat seperti persiapan itu terjadi di sini. Nah, persiapan langsung kita klik di sini. Nah, seperti persiapan itu sampai di sini. Nah, itu bisa sampai ini, ya kan? Persiapan 724 saya buat persiapan sampai 724. Setelah itu baru fishing ground dawai. Di situ kita lihat lagi fishing ground dawai. Nah, berarti fishing ground dawai itu bisa sampai ke sini. Kita lihat sekali lagi fishing ground ini ngapain, ya kan? Apa mungkin melakukan ke fishing ground di sini kan belum jelas. Jadi kita menggunakan fishing ground, jadi dia sampai ke sini, sampai ke sini, sampai sini, sampai 1752 itu dia sedang fishing ground 1752. Itu fishing ground rawai. Habis itu setting rawai. Nah, setting rawai satu karena saya lihat di pada gambar itu sangat banyak mereka melakukan bisa sampai 3 kali. Nah, lalu pada sini kita lihat satu-satu dari sini, ya kan? Dari sini dia ke mana? Dari sini dia ke sini, dia ke sini, lalu muter lagi ke sini. Lihat, makin dari sini. Kalau setting ini muter terus, muter terus sini sampai sini, dari lagi, oke, ya kan? Di sini, lalu dia ke sini, lalu bentuk dari situ, dengan akan nyeting sini. Cari yang pas seperti ini. Sini nanti kita lihat. Tangki, ya kan? Di sini. Di sini saya buat karena setting itu waktunya sangat singkat, ya kan? Setting itu waktunya sangat singkat. Jadi dia mungkin masih di titik 2000, ya menurut saya masih di titik 2000. Mungkin di sini, ya. Sini kita buat 26 sampai 22. Sudah, oke. Sudah itu baru ada namanya Sowaking Rawai 1, ya kan? Kita lihat, ya, kita lihat baca Sowaking itu bisa 1 sampai 5 jam. 1 sampai 5 jam. Nah, nanti kita lihat pasti 1 sampai jam kita panjang. Ini di sini kita lihat apakah bertambah atau berkurang. Kemudian tidak bertambah, lalu kita lihat apakah ini ada, lalu kita bisa lihat kita lihat sortingnya bisa panjang, ya. Kita lihat sorting di sini kan lebih jaraknya itu jaraknya pun bisa panjang. Kita lihat kan, kita lihat jaraknya bisa panjang. Kita hitung aja dari sini tadi, ya kan? Dia kurang. Mungkin di sini dia akan kan 2986. 2986. Betul. 2986. Ya, sudah sorting. Ini namanya holding rawai. Data. Juga hasil tambahan. Kita lihat lagi sini. Di sini dia masih bertambah. Di sini masih bertambah. Kita lihat. Kita lihat di sini holding kapal yang kecepatan 30 menit sampai 2 jam. Kita lihat, ya. Kita lihat ke sini. Ke sini.
seperti di sini. Nah, kita buat 3, 1, 3, 9. Nah, apakah sempat? Yang kita lihat baik. 3. Nah, kita lihat lebih baik. Nanti kalau di sini, berarti di sini. 3, 2, 1, 2. Tambahkan 3, 2, 1, 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2. Nah, di sini setelah itu masih dia ke sinkron lagi. Sinkron. Nah, kita lihat sinkronnya. Dari sini dia mana? Dari sini dia ke, nah, dia lebih jalan-jalan kan? Masih mencari. So, dia sini. Coba kita cek. Kita. Ya. Nah, kita kembali lagi ke titik tadi. Dia dari sini ke sana. Kita lihat itu. Sini, sini. Dia mulai menuju ke sini. Sinkron itu bisa jalan ke, nah, ya. Kita lihat terus ke sini sampai sini. Nah, kemudian sini kita naik sinkronnya pada satu sini. Kita lagi sini. Kemudian sini sampai di sini. Oke, nah 3 dulu. 3 terus ini. Ya, kita masukin ke sini. Ya. Nah, dia di sini. Di sini. Oke. 3 dulu. Nah, 3 dulu. Sinkron. Kita sinkron. Ini namanya setting filmnya. Setting rawat. Setting rawat 2. Kita lihat lagi di sini. Ya, kita di mana? Di sini. Lihat di sini, kita klik. Nih, 36.000. Kita buat di sini 3.600 ya, berarti kita buat 4.400 sampai sini. Sampai 3.604 3.600. Nah, lalu kita masuk ke yang namanya swapping. Kita masuk yang namanya swapping 1 sampai 5 jam ya. 1 sampai 5 jam. Dan ada di ini mana lagi nih? Lihat 3.700 sini kan. Swapping ke swapping KW 2. Swapping KW 2 kita lihat di sini. Nah, dia ada 2008 sampai 8.000 meter, waktu 1 sampai 5 jam. Nah, kita lihat aja dari sini 3.000. Di sini setting berarti tinggal lingkan aja. Tahu kan di situ kecepatan sama, kecepatannya tinggal 1 sampai 3 ya. Sampai sini kita cek. Nah, ini kita akan
Jadi sini 875. Delapan tujuh lima. Ya sudah shocking, baru cowling rawai 2 kita lihat ya, kita lihat cowling berarti sini cowling sampai sini, ke sini ya, kita lihat 4261 4261 ya. Sudah itu baru kita masuk ke yang namanya pulang visinkron sampai kita lihat pulang visinkron ya. Nah nanti sampai ini lagi sampai di sini pulang visinkron, lihat visinkron kan 9, lihat 5 sini kita buat kissing test ya. Ini kita buat 0, di sini kita buat 0, sini kita buat 0, sini juga sini kita buat yang sama. Ini kita sudah, dan kita lakukan selanjutnya adalah ya kita sudah, yang kita lakukan selanjutnya itu kita save dalam bentuk CSV. Kita save dulu jadi ya begitu buat bentuk sama juga cukup. Kita save nya baru kita save as ini kedua, cari formatnya itu koma dan itu nah sini bisa keluar ya. Setelah itu di sini kita bisa langsung pakai add delimited ya. Open seperti ini sudah add lalu titik seperti ini, lalu ini kita propertieskan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke. Memang kita tekan posisi seperti ini. Ya, dia akan seperti ini. Lalu properties ini sini ubah jadi kategoris, lalu filenya ubah jadi keterangan. Lalu di simbol bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, ya. Untuk kita membuat peta menggunakan QGIS tadi, kita dapat melakukan pengkarakteristikan menggunakan data yang berbeda. Nah, jadi di sini kita buka saja CPT Pratikum 2 sini. Nah, sini kita bisa buka yang ini. Muncul seperti ini, lalu kita masuk ke sini. Nah, kita lakukan Ctrl A di sini. Nah, setelah itu
terdapat namanya masuk ke Excel. Kita bisa masuk ke Excel, lalu setelah fotokopi di atas kursi ini dari sini bisa dapat mana kita buat teks ini tidak ada pada di tempat yang berbeda dengan ya baru teks dan sama. Ya, kita akan melakukan cara yang sama. Di sini pasti namanya sebelah sini. Oh, tidak. Di sini di ya. Dari sini sampai ke sini sampai sini. Ya, lalu ini ya. 516. 500. Setelah itu baru namanya setting dekat coba setting itu ini tuh sampai sini 123 102 di sini langsung ini shocking itu pasti lebih lama. Sampai sini ini baru namanya public ya. Ini harus itu
berapa yang di sini. Ini persiapan bisa sampai sini. Bisa continue. Dan di sini bisa terjadi yang namanya howling. Di sini howling, sini sewaktu. Di sini setting, di sini setting, sini setting. Setting volume sini semua, semua bawah. Di sini saya buat semakin bawah, semakin bawah. Semakin 3163, 313, 31. Kita baru sini, howling, Hawaii, kita lihat. Sini tambahkan howling. Sampai sini, howling 3734. Dari sini pulang, sinkron, sampai sekarang. Oke, sini sampai habis. Sini 11 keluar. Terus ini 11. Ini baru tidak akan save di ya ini coba ada sensitivity go ini setelah ini data tugas go ini kita coba sini tanggal kapan ya terus ya ini terus untuk fokus baru kita selanjut yang namanya ini ini buat kontak. Ya, selanjutnya saya akan menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Yang saya hitung itu minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan juga dalam satuan tertentu. Nah, lalu kita buka saja ini. Nah, saya akan buka yang ini. Ya, saya akan buka ini data yang ini. Lalu saya akan buka data yang ini. Nah, selanjutnya saya akan buka data yang ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan membuat yang namanya saya akan buat nama jarak dalam satuan meter. Lalu saya akan buat waktu dalam waktu sekon atau detik. Yang waktu detik sudah tuh saya akan buat kecepatan dalam satuan kilometer per jam seperti ini ya. Sini akan saya buat minimum, lalu sini saya buat maksimum. Sini saya buat rata di situ standar deviasi deviasi yang seperti ini.
ya, seperti ini. Lalu kita rapikan di sini saya akan buat sama dengan jarak sama dengan min kurung, lalu ke ini, lalu kita lihat sampai mana datanya itu sampai 5 sampai 5 lalu sampai sini, lalu kurung. Nah, nanti kita bisa copy saja, copy kecil ya, lalu nol, lalu 0 kita bisa buat next, setelahnya kita kurung, lalu kontrol I, lalu di sini juga sama, kita buat sama dengan lagi lalu kontrol I, lalu enter. Lalu di sini standar deviasi kita buat juga sama dengan standar seperti ini. Lalu kita pilih, kita kontrol ya, kita kontrol saja, sudah itu baru kita nah, kemudian seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama di waktu kita buat minimum, min, turun, yaitu kita klik ke waktu ini. Setelah itu kita bisa sebenarnya datanya sampai sini, lalu kita tutup dulu. Nah, di sini saya copy dulu, kita copy dulu ini ya. Lalu di sini saya akan buat hal yang sama. Di sini saya buat lalu di sini saya akan buat sama dengan lagi di sini saya akan buat dengan yang sama dengan STDF ya, lalu di sini Ctrl I, lalu enter. Lalu di sini kita buat juga dengan cara yang sama. Di sini kita buat sama dengan kurung, sudah kita klik pada kecepatan ini, lalu sampai tangan kecepatan itu tutup kurung dan enter. Nah, jadi seperti ini. Lalu sini sama dengan kita masukkan ini C ya. Setelah itu di sini saya kosong dengan kurung, copy, lalu enter. Nah, lalu di sini sama dengan lagi lalu enter. Ini lalu di sini bisa buat juga cara yang sama. Saya akan buat sama dengan sini saya buat STDF dengan seperti ini. Lalu di sini saya akan buat sama dengan ini. Kita buat ini, kita kontrol C, lalu saya buat sini ini, lalu sini kontrol C, lalu sini saya di sini saya akan buat dia jadi KM. Lalu di sini saya buat jadi jam, lalu di sini saya buat jadi per second. Di sini sama dengan convert sama dengan convert. Sudah kita convert yang mana ini itu buat koma meter. Lalu di sini saya buka sama telepon, di sini convert sampai ini dari second
Terus di sini ya kita buat sama dengan convert convertnya itu kita buat dari file ini ya. Setelah itu titik koma kita pilih check ini, lalu titik koma, lalu hours dulu ini enter. Nah, ini seperti ini. Kita tutup bawah seperti ini. Lalu di sini kita buat juga sama dengan convert di 30.000 dibagi ya. Kalau kita masuk ke kecepatan itu rumusnya ini kita kali sama 1000, lalu kita bagi dengan 3600. Oke, seperti ini. Lalu enter. Nah, ini kita taruh. Nah, ini nah harus seperti ini. Lalu kita bisa lanjut ke data selanjutnya ini ya. Ini kecil masuk ke sini. Di sini kita bisa kecepatannya benar, tidak salah. Di sini tidak salah. Ya, di F waktunya ya benar.
ya seperti ini jadi F. Nah itunya ini salah catat. Sini jadi kita copy ke C dan copy ke sini. Jaraknya itu sudah kan di sini. Minus kita buka lagi pakai itu. Di sini kita bisa ubah juga untuk waktu juga sama di sini. Buat kecepatan ya kecepatan bisa kita ubah. Kita pilih yang mana? Oke, dari sini sama kita bisa lihat di sini. Nah, kita temuin ini lalu kita klik ini dua ini DEF seperti itu. Ini nah seperti ini. Nah, jadi inilah yang ingin saya tunjukkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.